Lili terakhir di lembar ini, novel karya Pandu Windito dibacakan langsung oleh penulisnya. Susu di musim hujan. Akhirnya, aku keluar dari toilet yang sangat penuh. Memang teater ini besar, tapi toiletnya sedikit. Aku mencari Aksa yang hilang dari tempatnya menunggu. Hingga akhirnya, aku menemukan Aksa sedang bersandar di tembok memandang seorang anak kecil membacakan puisi. Sudah lama aku tidak melihat Aksa seperti ini. Mungkin sudah 2 tahun Aksa tidak lagi bisa fokus ke satu titik tanpa berkedip sekalipun. Mungkin Aksa sedang menikmati puisinya dan lebih baik aku membiarkannya hingga puisi itu selesai. Melihatnya bersandar seperti itu mengingatkanku dengan Aksa kecil yang setiap jam istirahat sekolah selalu ke perpustakaan membaca dengan bersandar di ujung tembok dekat rak dari buku yang dia baca. Postur dan tatapannya sama persis. Kacamata yang sama, kondisi baju kusutnya, setelan rambutnya tidak ada yang berubah. Aku menghampiri Aksa segera setelah anak itu menyelesaikan puisinya. Kami pun pulang dan sepanjang jalan Aksa masih tersenyum. Kamu ngapain senyum terus? Tumben. Aku bertanya walau sudah tahu jawabannya. Gak ada apa-apa, jawab Aksa. Gimana buku kamu? Udah selesai? Aku mencoba mencairkan suasana. Ya, gitulah. Masih belum dapat ide. Jawaban klasik Aksa jika ditanya tentang bukunya. Kalau kamu sama Mira gimana? Senyum Aksa perlahan menghilang. Belum sempat Aksa menjawab, hujan deras seketika turun. Kami segera meneduh di sebuah toko yang sudah tutup. Beruntungnya bajuku masih cukup kering walau rambutku cukup basah. Ketika masih merapikan baju, Aksa mengeluarkan susu coklat dari tasnya untukku. Ini biar badanmu gak sakit, ucap Aksa. Aku jadi ingat awal Aksa suka dengan buku. Aku mengajaknya bermain karena dia mengunci dirinya dengan buku di rumahnya berhari-hari. Memang aku menjebaknya, mengatakan ada yang mencarinya di taman. Walau tidak panik, dia tetap pergi ke taman. Duduk 1 jam menunggu orang yang katanya mencari dirinya. Aku hanya tertawa di balik pohon sebelum melemparkan balon air yang membuat bajunya basah. Aksa kecil marah dan berusaha mengejarku yang lebih bertenaga darinya. Mungkin hanya sebatas mimpi Aksa bisa menangkapku. Beberapa kali aku sengaja memelankan lariku hanya agar Aksa tidak menyerah hingga akhirnya Aksa merasa bisa menangkapku. Dia melompat, tapi aku bisa menghindar dengan cepat. Aksa jatuh sedangkan aku menertawakannya. Dia mencium tanah cukup lama sebelum akhirnya bangun dan melemparkan tanah yang dia genggam ke bajuku. Sepertinya lemparannya meleset, tapi aku tetap menangis. Memang lariku lebih cepat, tapi aku tetaplah anak perempuan yang cengeng. Aksa tetap tidak panik walaupun tangisanku semakin kencang. Dia hanya duduk di tumpukan kayu memandangku. Aku berusaha menangis lebih kencang agar Aksa minta maaf. Tapi Aksa malah meluruskan kakinya dan membersihkan debu di bajunya. Aku mulai kelelahan dan perlahan berhenti menangis. Udah habis air matamu? Aksa bertanya saat aku masih terseduh-seduh. Yuk pulang. Aksa langsung berjalan meninggalkanku. Aku segera menyusul Aksa walau masih bingung. Di satu sisi, Aksa sangat cuek denganku, tapi juga tidak marah karena aku kerjain. Bahkan sepanjang jalan, Aksa hanya memasukkan tangan ke kantong celananya, bersiul dan menendang-nendang batu dari taman.
Mataku masih berkaca-kaca, namun hujan tiba-tiba turun. Kami menepi di sebuah minimarket dengan tanah yang sudah menjadi lumpur di bajuku karena terburu-buru mengejar Aksa. Aksa tiba-tiba memberikan susu coklat dan ucapannya sama persis. Aksa masih tidak berubah. Masih Aksa dengan pemikiran yang tidak pernah bisa aku baca. Orang yang misterius. Masih sama dengan Aksa yang aku kenal.